Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, bahas materi yang menarik banget hari ini. Bab 2 dari The Power of Now-nya Eckhart Tolle. Judulnya, Kesadaran, Jalan Keluar dari Rasa Sakit. Nah, misi kita kali ini, kita coba bongkar nih, gimana sih kesadaran itu, kata Tolle, bisa jadi jalan keluar dari rasa sakit emosional kita. Ada satu ide yang, wah lumayan bikin mikir di sini. Katanya, sebagian besar rasa sakit emosional kita itu nggak perlu loh. Dan malah kita sendiri yang ciptain. Gimana tuh maksudnya ya? Coba kita bedah bareng-bareng yuk. Oke, jadi Tolle itu ngenalin satu konsep kunci ya, namanya tubuh rasa sakit atau pain body. Coba Anda bayangin deh, ini kayak semacam kumpulan energi gitu di dalam diri kita. Isinya itu sisa-sisa emosi negatif dari masa lalu yang belum selesai. Kayak sedih, marah, takut, yang dulu kita rasain tapi nggak tuntas dilepasin. Nah, energi ini bisa tidur, tapi kadang bisa bangun tiba-tiba. Oh, jadi kayak luka batin lama gitu ya, yang bisa kumat kapan aja. Terus gimana cara kerjanya? Apa dia punya pikiran sendiri? Bisa dibilang gitu, dalam arti tertentu ya. Menurut Tolle, yang menarik itu cara si pain body ini bertahan hidup. Dia butuh makanan biar tetap ada. Makanannya apa? Ya, energi emosi yang mirip dia juga. Jadi, butuh lebih banyak rasa sakit, drama, marah, sedih. Nah, dia ini secara nggak sadar bisa mancing situasi atau reaksi dalam hidup Anda. Atau mungkin reaksi orang lain. Yang penting hasilnya emosi negatif lagi. Karena ya itu tadi, rasa sakit cuma bisa makan rasa sakit. Dia happy banget kalau Anda lagi nggak sadar, lagi kebawa emosi itu. Wah, ini menjelaskan banget ya kenapa kadang kita kayak kejebak di pola emosi yang itu-itu lagi, atau suka bereaksi berlebihan sama hal sepele. Kayak ada yang ngambil alih gitu rasanya. Terus gimana caranya kita bisa lepas dari cengkeramannya? Apa saran Tolle? Nah, solusinya ini agak unik. Bukan dilawan, bukan juga diusir paksa gitu. Tolle justru nyaranin pengamatan. Jadi saksi aja, jadi pengamat yang netral, pas si pain body ini muncul. Maksudnya gimana? Ya Anda rasain aja energinya di badan, gelisahnya, marahnya, sedihnya, tapi tanpa ngejudge, tanpa ikutin ceritanya di kepala, dan yang paling penting, tanpa jadi emosi itu. Anda tetap sebagai pengamat. Tapi cuma ngamatin rasa sakit yang hebat, kayaknya susah banget ya prakteknya. Nanti dikira pasif lagi atau nggak ngapa-ngapain. Apa sih kuncinya biar pengamatan ini beneran ngefek, bukan cuma teori? Kuncinya justru di pemahaman bahwa tindakan mengamati itu sendiri adalah kesadaran yang aktif. Pas Anda ngamatin pain body dari posisi sebagai saksi, otomatis kan Anda nggak lagi sepenuhnya jadi dia. Anda kayak bawa senter kesadaran Anda ke energi negatif itu. Nah, kata Tolle, pain body itu nggak tahan lama kalau disorot kesadaran. Mirip kayak gelap yang hilang pas lampu dinyalain. Kesadaran itu yang mutus hubungan Anda sama dia. Jadi proses transformasinya, pelarutannya, mulai dari situ. Ini aktif banget loh, bukan pasif. Oh, oke. Jadi kesadaran itu kekuatannya ya. Di bab ini juga dibahas soal ketakutan kan ya. Gimana hubungannya sama pain body dan ego? Iya, erat banget hubungannya. Toleh jelasin kalau akar dari banyak ketakutan kita itu ya identifikasi kita sama pikiran. Atau yang dia sebut ego. Ego ini kan citra diri palsu bikinan pikiran kita. Dia itu dasarnya selalu merasa nggak aman, terancam gitu. Nah, rasa terancam ini yang jadi bibit ketakutan. Contoh gampang deh, kalau kita ngotot pengen selalu benar, atau defensif banget pas dikritik, itu sebetulnya bentuk ketakutan ego, takut identitas palsunya hancur. Ini pertanyaan bagus buat Anda renungkan. Bisa nggak sih Anda sadari dan amati dorongan defensif itu muncul, tapi nggak langsung bereaksi, cuma diamati aja dulu. Wah, itu refleksi yang dalam ya. Selain takut, ego juga katanya selalu nyari keutuhan gitu ya. Merasa ada yang kurang terus dalam diri. Betul sekali. Ego itu hidup dari perasaan kurang, nggak cukup, belum lengkap. Makanya kita didorong terus nyari sesuatu di luar. Buat ngisi kekosongan itu. Entah itu harta, jabatan, status, hubungan yang spesial, pengakuan orang. Tapi Tolle bilang, selama ego yang pegang kendali, lubang itu nggak akan pernah penuh. Yang ngejar terus gak ada habisnya. Pemenuhan sejati itu katanya bukan dari luar, bukan dari pencapaian ego, tapi dari koneksi ke diri Anda yang lebih dalam, lewat kehadiran di momen ini.
Tole juga ngasih contoh spesifik kan ya, soal tubuh rasa sakit kolektif perempuan. Katanya akarnya dari sejarah penderitaan. Apa poin utamanya di situ? Poin pentingnya bukan di sejarahnya itu sendiri, tapi gimana kita berhubungan sama hal itu sekarang. Tole nekenin, kalau kita mengidentifikasi diri dengan penderitaan kolektif itu atau penderitaan pribadi sekalipun, walaupun kita paham itu bagian dari sejarah atau pengalaman kelompok, itu malah menghalangi kita bebas. Kalau kita jadiin itu bagian dari identitas aku, ya rasa sakitnya awet terus. Justru sebaliknya, momen-momen di mana pain body kolektif ini mungkin lagi aktif, misalnya dia kasih contoh pas menstruasi buat perempuan. Itu kan waktu di mana kadang ketidaksadaran bisa meningkat. Nah, momen itu justru bisa jadi kesempatan emas buat latihan sadar. Buat mentransformasi rasa sakit itu, jadi kesadaran, bukan identifikasi. Itu jalan keluarnya. Oke, jadi benang merahnya jelas banget ya di bab ini. Jalan keluar dari rasa sakit emosional, dari penderitaan itu, lewat pemutusan identifikasi, lepas dari pikiran ego dan emosi pain body. Caranya, ya jadi kehadiran yang mengamati di saat ini. Itulah intinya kekuatan sekarang itu ya. Persis. Jadi kalau dirangkum nih ya, pain body, si gudang rasa sakit emosional kita, itu hidup dan berkembang dari ketidaksadaran kita. Dari kita yang jadi dia. Tapi begitu kita bawa kesadaran kita ke situ, kita jadi pengamat yang hadir, nah siklusnya putus. Dia bisa mulai larut. Rasa sakit entah fisik atau emosi mungkin nggak bisa kita hindari ya sebagai manusia. Tapi penderitaan, masuknya rasa sakit yang ditambahin drama pikiran dan identifikasi diri, itu sebagian besar bisa kita pilih untuk nggak alami. Opsional sifatnya. Tole bahkan gambarin pain body ini kayak hantu nggak berwujud gitu ya, yang takut sama cahaya kesadaran kita. Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Atau apa yang bakal terungkap? Kalau Anda berani, tanpa takut, ngarahin cahaya kesadaran penuh Anda langsung ke inti rasa sakit Anda. Cuma untuk ngelihat dia apa adanya. Tanpa cerita, tanpa drama. Gimana?